Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi baru, yaitu tentang gerak parabola atau disebut juga gerak peluru. Di konten-konten sebelumnya pada materi gerak lurus, pada bab gerak lurus, kita sudah bahas ya bahwa kalau misalkan ada benda ya yang ditembak atau dilempar atau bergerak secara mendatar, maka benda itu mengalami gerak lurus secara horizontal atau secara mendatar. Kemudian kalau benda itu ditembak atau dilemparkan ke atas, ya, maka benda mengalami gerak lurus secara vertikal atau ke atas, ya. Begitupun kalau dilempar ke bawah, benda mengalami gerak vertikal ke bawah. Nah, bagaimana kalau benda ya itu dilempar atau ditembakkan membentuk sudut theta misalkan ya terhadap sumbu X. Jadi menyimpang seperti ini. Ditembakkan ke atas tapi tidak tepat ke atas, melainkan membentuk sudut seperti ini. Ya. Maka yang terjadi adalah benda akan bergerak dengan lintasan seperti ini. Ya kan? Dengan lintasan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan gerak parabola. Ya, karena lintasannya berbentuk parabola. Jadi kalau bendanya dilempar seperti ini atau ditembakkan seperti ini, ya, maka benda akan membentuk lintasan, bergerak membentuk lintasan seperti ini. Inilah yang disebut dengan gerak parabola, ya, atau disebut juga gerak peluru. Karena memang untuk membuat kondisi gerak seperti ini itu paling mudah kalau menggunakan peluru ya, kalau ditembakkan seperti ini. Nah, tetapi tidak mesti peluru. Nah, ini nanti aplikasinya bisa banyak. Misalkan di basket misalkan ya. Nah, jadi lintasannya akan berbentuk seperti ini ya. Inilah yang disebut dengan gerak parabola atau gerak peluru ya. Nah, ini untuk vektor-vektor kecepatannya. Nah, jadi bendanya ditembakkan atau dilempar dengan kecepatan awal V0 seperti ini ya. Kalau begini, maka kita akan meninjau gerakan bendanya ya pada sumbu X dan tegak lurusnya, yaitu sumbu Y. Ya, kita akan memproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka kalau kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y atau kita tinjau dia pada sumbu X dan sumbu Y, maka pada sumbu X ya akan berlaku ya GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya konstan setiap titik sepanjang sumbu X ini. Kecepatannya konstan. Nah, sedangkan pada sumbu Y, benda ya gerak benda berlaku GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah beraturan tiap detik atau percepatannya konstan. Kenapa? Karena pada tinjauan sumbu Y, gerak benda itu akan dipengaruhi oleh gravitasi, oleh gaya gravitasi. Sehingga kecepatan benda akan terus berkurang kalau naik, kemudian ketika turun itu semakin bertambah. Ya, artinya kecepatannya tidak konstan karena dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau pada sumbu X, kecepatannya konstan karena tidak dipengaruhi oleh apapun, ya. Jadi itu pemahaman dasarnya untuk memahami gerak parabola. Pada sumbu X berlaku GLB, pada sumbu Y itu GLBB. Nah, sekarang kita akan coba rumuskan besaran-besaran dasar pada gerak parabola. Pertama, kita mulai merumuskan kecepatan awal V0 ini, ya, kecepatan awal V0. Bagaimana persamaannya untuk kecepatan awal V0 ini? Tentu karena kita tinjau pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Kita cari komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Maka kita keluarkan dulu vektor kecepatan awalnya. Ya, jadi kecepatan awalnya V0 seperti ini. Kalau kita besarkan, membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Ini proyeksinya atau komponennya pada sumbu X, yaitu V0X, sedangkan komponen pada sumbu Y adalah V0Y. Seperti ini untuk model vektornya. Ya kan? Nah, jadi tinggal kita tarik garis putus-putus, maka inilah V0X, kemudian ini V0Y. Kita harus uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian
secara trigonometri kalau kita lihat ini ya, kalau kita cari cos theta yaitu sisi apit sudut per sisi miring. Sisi apitnya adalah V0 X, sisi miringnya adalah V0 ya. Kemudian sin theta ya, sisi depan sudut per sisi miring. Sisi depan sudut theta ini adalah V0Y ya. Sisi depannya kan panjang ini sama dengan V0Y per sisi miringnya yaitu V0. Kemudian untuk tangen theta yaitu sin theta per cos theta atau sisi depan per sisi apit yaitu V0Y per V0X ya. Sehingga kita bisa mendapatkan V0X atau komponen kecepatan awal pada sumbu X yaitu V0 kali cos theta ya kan. Kemudian V0Y-nya komponen pada sumbu Y yaitu V0 kali sin theta. Jadi inilah persamaan kecepatan awal untuk V0X dan V0Y. Di mana kalau kita lihat ini berbentuk segitiga siku-siku, kita terapkan teorema Pythagoras bahwa hubungan antara V0, V0X, dan V0Y adalah seperti ini. Bahwa V0 kuadrat sama dengan V0X kuadrat tambah V0Y kuadrat. Atau V0 adalah akar kuadrat dari ini. Jadi kuadrat sisi-sisinya. Ya. Besaran berikutnya adalah kecepatan sesaat. Jadi kecepatan saat-saat tertentu. Ya. Nah, ini juga sama. Ya, kita cari komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, pada sumbu Y itu mengalami GLBB, kecepatan sesaatnya atau kecepatan akhir di saat-saat tertentu persamaannya seperti ini kan, V0 kurang GT, sebagaimana yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Ini untuk benda yang mengalami perlambatan, karena awalnya kan benda bergerak ke atas mengalami perlambatan, sehingga di sini kita gunakan kurang, ya. Ini GLBB atau gerak vertikal ke atas, ya, V0 kurang GT. Nah, sedangkan untuk sumbu X atau GLB di situ kecepatannya konstan. Ya, jadi kecepatan awal pada sumbu X itu sama dengan kecepatan sesaat. Di titik-titik manapun, kecepatan pada sumbu X sama. Kecepatannya konstan karena GLB. Ya. Maka kalau kita bawa pada konteks gerak parabola ini, untuk sumbu X, kita misalkan di sini kita gunakan indeks VTX ya, kecepatan sesaat pada sumbu X, komponen pada sumbu X, untuk VT-nya ya. Itu karena kecepatannya konstan, maka sama dengan kecepatan awalnya, yaitu V0x. Ya, sekali lagi, kalau kita berbicara pada sumbu X, itu tinjauan kita adalah GLB, kecepatannya konstan. Gerak lurus beraturan. Maka VTX sama dengan V0x sama dengan tadi, V0 cos theta. Ini persamaan kecepatan sesaat sama dengan kecepatan awal untuk sumbu X ya, V0 cos theta. Sedangkan untuk komponen Y-nya, kita terapkan persamaan ini, maka V0-nya menjadi V0Y, ya kan, karena pada sumbu Y ya, kurang GT. V0Y-nya tadi di slide sebelumnya adalah V0 sin theta. Maka inilah persamaan kecepatan sesaat untuk sumbu Y, yaitu V0 sin theta kurang GT. Ya. Dimana hubungannya sama kayak tadi, VT kuadrat sama dengan VTX kuadrat tambah VTY kuadrat. Dimana VT adalah akar kuadrat dari ini. Ya. Oke. Berikutnya, besaran berikutnya adalah posisi sesaat. Yaitu kita dapat mencari X dan Y-nya. Artinya, kita bisa menentukan jarak tempuh atau ketinggiannya. Ya. Nah, itu nanti sebagai koordinat. Ya. Nah, misalkan di sini X-nya, di sini Y-nya ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya peninjauan saja. Ya, bisa di mana saja. Intinya, saat-saat tertentu, posisi di saat tertentu, X, Y-nya berapa, atau juga jarak tempuhnya dan ketinggian saatnya. Nah, untuk persamaan jarak tempuh untuk GLBB, ya, atau sebenarnya ini perpindahan ya, perpindahan sebenarnya. Nah, tapi ini kita berbicara besarnya, ya, besarnya. Berarti kalau kita berbicara besarnya ya, maka itu nanti kalau geraknya gerak lurus, maka besarnya nanti sama dengan jarak ya. Yaitu V0T kurang 1/2 GT kuadrat. Ini untuk GLBB, untuk sumbu Y-nya ya. Sedangkan GLB adalah V kali T, ya kan?
Kita gunakan kurang ini ya, karena bendanya mengalami perlambatan di awal ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bawa ke konteks gerak parabola ini, maka untuk X-nya ya, untuk X-nya yaitu S ini ya, untuk X-nya adalah V kali T, maka VTX kali T ya, kecepatan pada sumbu X kali T waktu tempuhnya. Nah, di sini pada gerak parabola waktu tempuh pada sumbu X dan sumbu Y itu sama ya. Nah, VTX kali T, maka VTX-nya adalah V0 cos theta. Tadi kan, kali T. Inilah jarak tempuh sesaat. Kemudian untuk ketinggian sesaatnya, kita tinggal terapkan persamaan ini, maka V0-nya menjadi V0Y kali T kurang 1/2 GT kuadrat. V0Y-nya adalah V0 sin theta. Tadi kan, V0 sin theta kali T kurang 1/2 GT kuadrat. Nah, inilah persamaan ketinggian sesaat. Jadi intinya persamaan pada sumbu X itu adalah persamaan dari GLB sebenarnya ya. Sedangkan persamaan pada sumbu Y itu persamaan dari GLBB. Tinggal dibawa pada konteks gerak parabola. Ya, kalau V0 jadi V0Y, di mana V0Y-nya adalah V0 sin theta yang telah kita rumuskan di slide-slide sebelumnya tadi. Ini besaran berikutnya. Besaran yang selanjutnya kita menyebutnya ada posisi-posisi khusus ya, ada titik-titik kritis. Misalkan di titik ketika bendanya mencapai ketinggian maksimum. Ya, di sini. Nah, pada saat ketinggian maksimum atau kita simbolkan Y max begitu ya. Yang perlu kita ingat kembali ke konsep GLBB bahwa pada ketinggian maksimum kecepatannya 0. Kecepatan pada sumbu Y-nya 0. Ya, sehingga VT ini itu sama dengan VTX, hanya punya komponen X saja. Ya, VTX, karena VTY-nya 0. Nah, bagaimana merumuskan ketinggian maksimum? Nah, kita tahu bahwa persamaan Y tadi adalah V0 sin theta kali T kurang 1/2 GT kuadrat. Tadi kan? Maka kalau Y max, ya, tinggal kita tuliskan seperti ini. V0 sin theta, ini kan semua konstan ya, yang berbeda hanya T-nya. Maka waktunya juga harus waktu saat mencapai ketinggian maksimum. Jadi kita beri indeks juga Ty max kurang 1/2 G Ty max kuadrat. Jadi waktu yang kita gunakan, jadi kalau kita mau mencari ketinggian maksimum Y max, maka waktu yang kita gunakan juga harus waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Seperti itu konsepnya ya. Nah, maka kita cari dulu Ty max-nya. Ya, kita cari Ty max. Nah, kita bisa mulai dari persamaan VTY tadi. Di slide sebelumnya tadi, baru kita terapkan kondisi ini, di mana VTY-nya adalah 0 pada ketinggian maksimum. Maka 0, seperti ini ya, kalau ini 0, maka T-nya menjadi Ty max. Seperti itu kan? Maka Ty max-nya adalah V0 sin theta per G. Inilah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi kalau ini kita nolkan, maka T-nya adalah Ty max, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, di mana VTY-nya adalah 0. Ya. Ini waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. V0 sin theta per G. Sehingga kita dapatkan ketinggian maksimumnya tadi ini dan waktu tempuhnya adalah ini. Nah, sebenarnya bisa sampai di sini ya untuk mendapatkan persamaannya. Tapi kita bisa mendapatkan lagi persamaan yang lebih khusus, persamaan yang lebih unik untuk Y max ini ketika Ty max, persamaan Ty max ini kita substitusi ke dalam persamaan Y max. Jadi Ty max ini kita ganti pakai ini. Ya. Nah, kalau kita ganti ya, ini tadi, maka menjadi seperti ini ya. Kita masukkan Ty max-nya ini seperti ini, kurang ini kuadrat ya. Maka menjadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kurang 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini G, ini kan G kuadrat nanti ya, saling membagi maka tinggal G di sini. Seperti ini. Ini variabelnya sudah sama, maka tinggal 1 kurang 1/2, hasilnya 1/2 ya. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Inilah persamaan Y max secara khusus kalau kita substitusi persamaan Ty max tadi ke dalam persamaan Y max ini ya. Maka kita dapatkan solusi atau formula yang lebih khusus untuk persamaan Y max atau ketinggian maksimum, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Seperti itu ya. Inilah persamaan yang sering kita jumpai kan pada gerak parabola. Nah, berikutnya
titik kritis berikutnya atau posisi-posisi khusus berikutnya yaitu pada saat jarak terjauh. Misalkan bendanya di sini ya, jarak terjauh. Di sini kan. Nah, yaitu kita misalkan X max. Kalau tadi ketinggian maksimum adalah Y max, kalau jarak terjauh kita misalkan X max. Nah, pada X max ini kita lihat bahwa Y-nya 0 ya. Ketinggiannya 0 kan, Y-nya 0. Nah, untuk persamaan X, jarak tempuh sesaat tadi di slide sebelumnya adalah V0 cos θ kali T. Ya kan? Untuk jarak terjauh, maka kita tinggal tulis X max sama dengan V0 cos θ, T-nya ganti juga. Sebagaimana Y max tadi, maka kalau X max, T-nya juga adalah TX max. Waktu tempuh untuk mencapai jarak terjauh. TX max. Ya. Jadi kalau X max, maka T-nya harus TX max. Kalau Y max, maka T-nya harus TY max. Waktunya juga harus waktu untuk mencapai posisi itu. Ya kan? Nah, maka kita cari dulu TX max-nya seperti tadi, sebagaimana Y max. Kita bisa mulai dari persamaan Y seperti ini, baru kita terapkan kondisinya di mana pada saat jarak terjauh Y-nya 0, Y-nya 0 sama dengan seperti ini, T-nya maka menjadi TX max ya. Maka ini saling membagi, maka tinggal TX max pindah ruas jadi seperti ini. Maka TX max sama dengan 2 V0 sin θ per G. Ya, 2 V0 sin θ per G. Duanya ini kan mengalih V0 sin θ ya. Jadi 2 V0 sin θ, G-nya jadi pembagi. Inilah waktu tempuh untuk mencapai jarak terjauh. 2 V0 sin θ per G. Nah, kita sudah dapatkan jarak persamaan jarak terjauh dan waktu tempuhnya. Kita bisa mendapatkan solusi atau formula yang lebih khusus lagi untuk X max ketika TX max kita substitusi ke sini. Ya, substitusi TX max-nya ke sini. Kalau kita substitusi, maka X max-nya menjadi seperti ini ya. V0 cos θ, TX max-nya kita ganti pakai ini, seperti ini. Kita kali masuk, hasilnya V0 kuadrat 2 sin θ cos θ per G. Ya, ini persamaan X max-nya. Bisa kita lanjutkan lagi dengan kita menerapkan salah satu persamaan trigonometri, bahwa sin 2 θ sama dengan sin θ tambah θ. Ya kan? Atau kita jabarkan menjadi, ya ini penjabarannya adalah sin θ cos θ tambah cos θ sin θ. Salah satu identitas trigonometri kan, sin θ cos θ tambah cos θ sin θ. Atau menjadi 2 sin θ cos θ. Ini kan variabelnya sudah sama, tinggal dijumlahkan menjadi 2 sin θ cos θ. Sehingga 2 sin θ cos θ ini bisa diganti menjadi sin 2 θ. Ya kan? Maka X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 θ per G. Jadi 2 sin θ cos θ ini kita ganti menjadi sin 2 θ. Ya. Inilah persamaan X max-nya. V0 kuadrat sin 2 θ per G. Jarak terjauh. Ya. Nah, berikutnya kita juga bisa meninjau atau mencari sudut. Ya, sudut. Atau arah. Jadi kita berbicara ada arah ini dinyatakan dalam derajat sudut ya. Karena nanti dia menyimpang berapa derajat terhadap sumbu X misalkan, maka kita bisa dapatkan arahnya, berapa derajat penyimpangannya ya. Nah, kalau misalkan kita cari dulu tangen theta tadi ya, tadi di slide awal tadi bahwa tangen theta persamaannya adalah V0Y per V0 X, ya kan? V0Y-nya tadi V0 sin theta, sedangkan V0 X-nya adalah V0 cos theta. V0-nya saling membagi, maka tinggal sin theta per cos theta. Kembali ke formula awal ya, untuk tangen theta yaitu sin theta per cos theta. Nah, maka kalau kita cari theta, sudut awal ya, sudut awal untuk kecepatan awal, tinggal arcus ya, tangen ini, V0 sin theta per V0 cos theta. Kemudian untuk sudut pada posisi-posisi tertentu, arah pada posisi-posisi tertentu, misalkan di posisi di sini misalkan ya, kita misalkan sudut di atau arah di posisi sini adalah alfa. Maka kalau kita cari dulu tangen alfa, maka ini kecepatannya bukan kecepatan awal, sudah kecepatan sesaat. Vty per Vtx. Ya. Vty per Vtx. Vty-nya tadi ini
kemudian VTX-nya tadi ini ya, di slide sebelumnya tadi kan. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi V0 sin theta per V0 cos theta kurang GT per V0 cos theta. Ya kan? V0 sin theta per V0 cos theta itu tidak lain adalah tangen theta. Maka kita ganti tangen theta kurang GT per V0 cos theta. Maka kalau kita cari alfa, sudut misalkan di sini ya, atau arahnya begitu, dalam derajat, maka tinggal arcus tangen dari ini. Arcus tangen dari ini. Tangen theta kurang GT per V0 cos theta. Ya, jadi kita bisa dapatkan juga arahnya. Oke, mungkin cukup sekian. Berikutnya kita akan coba latihan beberapa soal tentang gerak parabola.